Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas sesuatu yang lagi ramai nih dibahas ya, tentang penghinaan terhadap Nabi, mencaci Nabi SAW. Banyak komentar-komentar, ada yang cuek, ada yang benci dan sebagainya ya. Nah, sekarang saya akan bahas langsung. Kita bahas langsung dari sumber kitabnya, pendapat para ulama. Tapi sebelum itu, coba kita tengok video ini dulu ya. Nah, ini ya. Ini salah satu yang cuek saja ketika Nabi dihina. Oke. Baik, langsung kita buka ya. Pendapat para ulama tentang mencaci Nabi SAW. Oke. Saya di sini buka kitab Ma'alimus Sunan. Ya, kitab Ma'alimus Sunan ini adalah kitab syarah dari Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi. Oke. Kitab Ma'alimus Sunan ya menjelaskan tentang syarah Abi Daud. Oke. Dalam Ma'alimus Sunan, dalam syarah Abi Daud itu ada dalam kitab Sunan Abi Daud ada bab man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di sini ya kita lihat safhahnya, halamannya 295, jilidnya jilid 3. Kitab Ma'alimus Sunan. Di sini Imam Abu Daud menyebutkan hadis Nabi SAW. Langsung saja sini. An Ikrimah, dari Ikrimah ya. Haddatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna a'ma kanat lahu waladin. Ada seorang yang buta, seorang sahabat yang buta punya walad. Walad ini hamba sahaya yang mana si tuannya itu menjima sehingga dapat anak dari hamba sahaya wanita ini. Nah, si walad ini, hamba sahaya ini, tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa taqau fihi, sama maknanya. Oke. Fanahaha falam tantahi, fala tantahi. Maka si Ahmad tadi, sahabat yang buta, ngelarang dia jangan menghina Nabi. Fala tantahi, dia enggak berhenti menghina Nabi. Maka pada ketika satu malam ya, ja'alat taqaufin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqaufi maknanya adalah sama dengan syatama ya, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watash tumuhu, sama. Fa akhadhal mi'wala fa wada'ahu fi batniha wattaka 'alaiha. Maka sahabat yang buta tadi, A'ma ya, mengambil cangkul kemudian meletakkan di perut hamba sayanya itu dan dia bersandar di atasnya. Kemudian selanjutnya, maka akhirnya faqatalah, sehingga dia membunuhnya dengan cangkul tadi. Fa'ahdaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dama, maka Nabi SAW menghalalkan darahnya atau menganggapnya darahnya sia-sia, tidak kena hukum kisos ya. Nah, keterangan di sini dari Imam Al-Khattabi mengatakan wa fihi bayan, ada penjelasan anna sahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam maktul,
ya. Orang yang mencaci Nabi SAW itu dibunuh, ya. Wa dzaka anna sabba minha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya penghinaan, pencacian darinya kepada Rasulullah SAW itu irtidad, ya, irtidadun anid din, mengeluarkan seorang dari agama, murtad. Kalau dia Islam dia murtad. Wala a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlihi, kata beliau, saya tidak tahu seorang pun dari orang-orang Islam, ya ulama berarti maksudnya nih, yang berselisih pendapat tentang wajibnya membunuh orang yang menghina, mencaci Nabi SAW kalau dia orang Islam. Nah, walakin, akan tapi, idza kana sabud dzimmiyan, kalau yang mencaci itu kafir zimmi, faqad ikhtalafu fi, ulama berselisih pendapat. Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat Malik bin Anas, Imam Malik, ya. Beliau berpendapat man syatama Nabi SAW minal yahudi wan nasara qutila, kata beliau, kalau ada orang Yahudi atau Nasrani yang mencaci Nabi maka dia dibunuh. Ini kafir zimmi. Illa ayyuslima, kecuali dia masuk Islam maka diterima taubatnya. Nah, wa kadzalika qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad juga berpendapat demikian, sama dengan Imam Malik. Nah, kemudian wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan yuqtalu dzimmiyu idza sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafir dzimmi dibunuh jika dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarra'a minhu dzimmah, maka tanggungannya, ya, itu terlepas darinya. Nah, ini hujahnya dengan khobar hadis Ka'ab bin Ashraf, ya. Ini sudah. Oke, ini pendapat dalam kitab Ma'alimus Sunan. Kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa kamu percaya saja padahal yang digambar itu juga belum tentu Nabi, kenapa kamu percaya, mikir, katanya. Oke. Baik, di sini saya langsung lagi buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Dalam tafsir surat Al-Ahzab ayat 58. Oke, 57. Ini tafsir Ibnu Katsir, ya, biar jelas. Tafsir Ibnu Katsir. Oke. Tafsir Ibnu Katsir halaman biar bisa dibuka, halaman 480, juz yang ke-6. Oke. Juz yang ke-6. Di sini disebutkan ayat innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia akhirat dan Allah menyediakan mereka azab yang menghinakan. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mutahaddidan mutawa'idan man adzahu. Allah berfirman sambil mengancam orang yang menyakitinya. Bagaimana menyakitinya? Bimukhalafati awamirihi wartikabi zawajirihi wa israrihi ala dzalik. Yaitu menyelisih perintahnya, kemudian menerjang larangan-larangannya dan terus-menerus begitu. Kemudian wa'adza rasulihi, dan menyakiti rasulnya, bi'aibin aw tanaqusin, dengan mencacinya, ya. Ya, dan billah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari hal demikian. Nah, kemudian langsung, ya, setelah pendapatnya, tafsirnya Ibnu Katsir, maka langsung beliau mengutarakan pendapat sahabat Ikrimah, ya. Qala Ikrimah fi qoulihi innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, ya. Berkata Ikrimah mengenai firman Allah, sungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, nazalat fil musawwirin. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang menggambar, ya. Maka menurut beliau, orang yang menggambar makhluk Allah itu menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Apalagi menggambar
dan mengatakan ini nabi, ya, mengejek-ngejek nabi. Masya Allah. Hadirin, ini kemudian di bawah ini adalah beberapa hadis dan tafsiran beberapa mufassir lain, ya. Nah, maka saya garis bawah di sini, saya blok di sini. Ini pendapat beliau, pendapat Ibnu Katsir lagi, ya. Wazahir, ya, annal ayata 'amatun fi kulli man adzahu bi syai'in. Zahirnya ayat ini adalah umum bagi setiap orang yang menyakiti Nabi SAW dengan sesuatu apapun, ya. Waman adzahu faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti Rasulullah, berarti dia menyakiti Allah. Waman ata'ahu faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Kama qala Imam Ahmad, ini juga ini pendapatnya Imam Ahmad. Nah, dengan apa saja menyakiti Nabi, dengan ucapan, ya, ejekan dan sebagainya. Kalau dulu dibilang gila, tukang sihir, nah di sini menggambar Nabi, ya, ini termasuk menyakiti Nabi SAW. Kemudian terakhir saya buka dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Di sini tafsir Al-Qurtubi, lihat ya biar jelas. Tafsir Al-Qurtubi, ya, cetakan Mesir. Tafsir Al-Qurtubi di sini safhah halaman 72 jilid 8. Udah saya blok, ya. Ibnu Munzir mengatakan ajma'a amatu ahli ilmi ala man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi al-qatlu. Saya zoom saja biar gede. Nah, Ibnu Munzir mengatakan seluruh ahlul ilmi telah ijma bahwasanya barang siapa yang mencaci Nabi SAW maka wajib dibunuh, ya. Wa mimman qala dzalik, dan orang atau ulama yang mengatakan itu adalah Imam Malik, wal Laits dan Imam Laits, wa Ahmad wa Ishaq dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq, wa huwa madzhabus Syafi'i, kata beliau. Nah, disitulah beberapa pendapat ulama yang mengatakan, ya, orang yang menghina Nabi, yang mencaci Nabi dengan apapun, maka wajib dibunuh kalau dia Islam dan dia murtad. Kalau dia kafir zimmi, maka ya juga wajib dibunuh, apalagi kafir harbi. Demikian sedikit penjelasan. Mungkin penjelasan ini berguna bagi teman-teman sekalian, ya, dan teman-teman bisa langsung lihat di referensinya, ya. Jika ada yang bingung, yang perlu ditanyakan, silakan ditanya, ditulis kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.